Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisah ceritanya? Gini dia kisahnya. Pak Hamzah melangkahkan kakinya ke dalam sorok kecil yang berdiri di tengah desa. Sorok itu sederhana dengan dinding bambu yang sudah mulai rapuh dimakan usia, dan atap rumbia yang bocor jika hujan deras mengguyur tempat itu. Namun di tempat inilah, ia mengabdikan dirinya mengajar anak-anak mengenal huruf demi huruf dalam Al-Quran. Pak Hamzah adalah seorang pria berusia 38 tahun, seorang ustadz yang belum menikah. Ia datang ke desa ini sekitar setahun lalu, meninggalkan kehidupannya di kota demi sebuah niat yang telah lama tertanam dalam hatinya, yaitu menyebarkan ilmu agama di tempat yang penuh keterbelakangan dan juga kebodohan di masyarakatnya. Desa ini memang tertinggal, terpencil di balik perbukitan dengan jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda tua yang berdecit setiap kali di kayu. Tidak ada sekolah yang layak, apalagi madrasah. Satu-satunya bangunan yang sering digunakan untuk berkumpul adalah surau ini, tempat di mana ia mengajarkan anak-anak membaca huruf-huruf hijaiyah. Setiap sore, puluhan anak-anak datang ke surau dengan penuh semangat. Dari yang usia 7 tahun hingga ada yang berusia 20 tahunan. Mereka datang penuh dengan semangat. Mereka duduk bersila di atas tikar nyaman pandan, membawa papan kayu yang diolesi kapur, tempat mereka menulis huruf-huruf yang baru mereka pelajari. Baik anak-anak, hari ini kita ulang kembali huruf yang kemarin sudah kita pelajari ya. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Tanya Pak Hamzah sambil menunjuk huruf ba yang ia tulis di papan kayunya. Aku Ustadz, seru seorang anak laki-laki bernama Hasan, mengangkat tangannya dengan tinggi-tinggi. Hasan adalah bocah berusia 9 tahun. Dia juga salah satu murid paling rajin. Ia selalu datang lebih awal, bahkan sering membantu membersihkan surau sebelum pelajaran dimulai. Ini Mbak Ustadz, jawab Hasan dengan lantang. Bagus. Sekarang siapa yang bisa membaca huruf ini? Pak Hamzah kembali menunjuk papan. Kali ini pada huruf ta. Saat itu murid-murid yang lain pun berebut menjawab. Beberapa masih terbata-bata, tetapi semangat mereka begitu besar. Pak Hamzah tersenyum meskipun mereka hidup dalam keterbatasan. Semangat untuk belajar tidak pernah luntur. Namun tidak semua orang di desa ini menyukai kehadiran Pak Hamzah. Beberapa orang tua justru memandangnya dengan curiga. Buat apa sih anak-anak belajar ngaji? Bukankah lebih baik mereka membantu di ladang? Ya, tapi kan baik Bu, Pak. Supaya anak-anak kita pintar, gak seperti kita yang gak bisa ngaji. Ya udahlah Pak. Ustadz Hamzah juga sering mendengar bisikan-bisikan semacam itu. Di desa ini memang pendidikan masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Banyak anak-anak yang bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Karena sejak kecil, mereka sudah diajarkan untuk membantu orang tua di ladang atau menggembala kambing di bukit-bukit terjal. Namun Pak Hamzah tidaklah menyerah. Ia tetap datang ke surau setiap hari, membuka lembaran papan kayunya dan dengan sabar
mengajarkan satu demi satu huruf kepada anak-anak. Salah satu anak yang menarik perhatiannya adalah Fatimah, seorang gadis berusia 17 tahun. Dia berbeda dengan anak-anak lain yang datang dengan pakaian seadanya. Fatimah selalu mengenakan kain lusuh yang dulunya mungkin berwarna cerah, tetapi kini pudar dimakan usia. Ia pendiam, cantik, lebih sering menunduk, tetapi sorot matanya menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap pelajaran. "Fatimah, sudah sampai mana bacaanmu?" tanya Pak Hamzah suatu sore. Fatimah pun ragu-ragu, tangannya gemetar saat menunjuk huruf di papan kayunya. Alif, ba, ta, ucapnya dengan pelan. Pak Hamzah pun tersenyum saat itu. "Bagus Fatimah, tidak apa-apa kalau pelan. Yang penting kamu terus belajar." Namun baru saja ingin melanjutkan pelajaran, terdengar suara teriakan dari luar surau. "Fatimah, ulang sekarang juga. Ayo." Seorang wanita dengan wajah keras berdiri di ambang pintu surau. Matanya menatap tajam ke arah gadis kecil itu. Itu adalah Ibu Fatimah. Tanpa berkata apa-apa, Fatimah menunduk dan bergegas meninggalkan tempatnya. Berjalan pelan menuju ibunya yang sudah menunggunya dengan wajah marah. Pak Hamzah menghela nafas. Ia tahu tidak semua orang di desa ini mendukung anak-anak untuk belajar. Banyak dari mereka yang menganggap pendidikan, terutama mengaji, sebagai hal yang membuang-buang waktu. Namun ia tidak akan menyerah. Malam itu pun setelah semua anak-anak pulang, Pak Hamzah duduk sendirian di dalam surau yang mulai remang-remang. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip-kelip memberikan cahaya redup yang nyaris padam. Ia menatap langit-langit surau berpikir, "Gimana nih kalau orang tua di sini gak mengizinkan anaknya ngaji? Gimana aku dapat uang ya? Gimana? Ia sadar perjuangannya di desa ini masih panjang, mungkin lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun saat itu, Pak Hamzah juga, dia adalah orang yang memiliki kepribadian ganda. Ia sebenarnya bukanlah seorang ustadz asli. Dia adalah ustadz gadungan yang memang tak sengaja masuki desa itu, dan dia akan mencari umpan, mencari uang dengan cara mengajar ngaji, dan nantinya dia juga suka dengan para murid-muridnya yang gadis untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Malam semakin larut. Angin dingin berembus melewati celah-celah dinding kayu rumah tua yang hampir roboh. Di dalamnya, Pak Hamzah berbaring di atas tikar lusuh, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Rumah ini adalah pemberian ketua RT desa, sebuah tempat tinggal seadanya untuknya sejak pertama kali ia datang ke desa itu. Warga memang ada yang menganggapnya sebagai seorang ustadz yang mulia. Ada juga yang memang tidak suka dengan kehadirannya. Sosok yang datang untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari kebodohan. Tapi kenyataannya tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Pak Hamzah bukanlah seorang ustadz sejati. Tidak ada sejarah dalam hidupnya yang membuktikan bahwa ia pernah benar-benar belajar agama dengan baik. Dan ia tidak pernah tahu siapa gurunya yang baik. Ia hanyalah seorang pria yang tersesat dalam hidupnya, mencari jalan untuk bertahan dengan cara yang ia temukan paling mudah. Berpura-pura menjadi seorang yang dihormati. Di desa yang jauh ini, yang jauh dari peradaban, orang-orang muda percaya mereka tidak pernah bertanya banyak tentang latar belakangnya. Hanya menerima apa yang tampak di permukaan. Jubah lusuh yang ia kenakan, sorban yang dililit seadanya di kepalanya, serta suaranya yang tenang dan penuh petua, sudah cukup untuk membuat warga menganggapnya sebagai seorang ustadz yang bijaksana. Padahal di balik wajah ramahnya, ia menyimpan kebusukan. Ia menikmati pengorbanan yang diberikan oleh warga desa. Mereka memberinya makanan, tempat tinggal, dan yang paling terpenting, mereka mempercayakan anak-anak mereka kepadanya. Setiap sore anak-anak hingga para remaja datang ke surau untuk belajar mengaji.
Di hadapan mereka, Pak Hamzah menampilkan sosok yang lembut dan juga penyabar. Ia mengajarkan dengan suara yang tenang, sesekali memberikan nasihat tentang kehidupan dan juga pentingnya berbuat baik. Namun begitu tidak ada yang melihat, topengnya berubah. Pak Hamzah mulai memanfaatkan posisinya. Ia tahu banyak bahwa dari murid-muridnya adalah anak-anak dari remaja yang lugu, mudah dipengaruhi dan tidak berani melawan. Sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki orang tua yang memperhatikan mereka dengan baik, membuatnya semakin leluasa berbuat sukanya. Di antara murid-muridnya, ada beberapa yang sudah berusia belasan hingga mendekati 20-an tahun. Mereka adalah pemuda-pemudi desa yang ingin belajar agama lebih dalam. Namun justru kepada mereka lah, Pak Hamzah seringkali menunjukkan sisi gelapnya. Ia menggunakan dalih agama untuk mendekati mereka. Dengan suara lembutnya, ia membujuk, menasihati lalu perlahan-lahan menanamkan ketergantungan, di mana dia akan memanfaatkannya dengan senang-senang dan juga kepuasan batinnya. Kalau kamu ingin lebih memahami ilmu agama, kamu ingin tahu kan? Tanyanya suatu malam kepada seorang gadis yang datang ke surau sendirian. Gadis itu mengangguk pelan, ia merasa beruntung memiliki seorang guru seperti Pak Hamzah, seseorang yang tampaknya begitu peduli terhadapnya. Pak Hamzah tersenyum menepuk pundaknya dengan lembut. Kalau begitu, dengarkan baik-baik ya apa yang akan Ustadz ajarkan malam ini. Tapi ingat, ilmu ini tidak untuk semua orang. Hanya merekalah yang terpilih yang boleh tahu. Begitulah cara Pak Hamzah menjerat murid-muridnya. Dengan dalih memberikan ajaran khusus, ia memanfaatkan mereka yang polos dan juga tidak berdaya. Malam-malam di rumah tuanya seringkali tidak sepi. Ada saat-saat di mana ia memanggil beberapa muridnya yang lebih dewasa untuk datang lebih larut, dengan alasan mengajarkan doa-doa khusus ataupun pelajaran mendalam. Ia menciptakan situasi di mana ia bisa memegang kendali penuh. Jika ada yang menolak atau merasa ragu, ia pun dengan mudah membalikkan keadaan. Katanya mau pintar. Kalau mau pintar itu, kalau Ustadz ngomong apa ya kamu harus nurut. Ingat loh, ilmu kamu pasti akan tertanam di hati kamu. Sudah ya, ikuti kata Ustadz. Jika Ustadz pingin kamu di sini mijat Ustadz dan melakukan hal lainnya, ya udah kamu ikuti saja, ucap Pak Ustadz Hamzah saat itu. Tapi Pak Ustadz, ini kan sudah malam dan aku pasti dicariin sama ibuku. Lagian kan masa perempuan sama laki-laki berduaan Ustadz. Tidak apa-apa. Kan ini sama guru dan murid. Sudah, gak apa-apa. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani bicara lagi. Karena di mata mereka Pak Hamzah adalah seorang ustadz. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, ia tetap memainkan perannya dengan sempurna. Di hadapan masyarakat, Ustadz Hamzah tetap menjadi sosok yang mereka hormati. Ia ikut dalam setiap pertemuan warga memberikan nasihat kepada orang-orang tua. Bahkan sekali, ia membantu mereka dalam pekerjaan di ladang agar semakin mendapatkan perhatian dan juga kepercayaan. Namun di saat yang sama, ia juga memastikan bahwa tidak ada satupun murid-muridnya yang berani berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Pak Hamzah tahu betul bahwa di desa kecil ini tidak ada yang akan mencurigainya, tidak akan ada yang mempertanyakan kebenaran dari apa yang ia lakukan. Dan selama semuanya berjalan sesuai rencananya, ia akan terus bertahan di sini sampai kapanpun. Meskipun ia belum menikah, tapi ia sudah puas dengan memanfaatkan para murid-muridnya. Kini singkat cerita, sementara di sisi lain Mila, murid juga dari Ustadz Hamzah, ia meringkuk di atas tikar di dalam kamarnya yang sempit.
Keringat dingin membasahi dahinya dan tubuhnya terasa lemas. Setiap kali ia mencoba bergerak, ada rasa nyeri yang menusuk di bagian bawah perutnya. Terlebih saat ia buang air kecil tadi siang. Perih yang luar biasa di bagian kemaluannya membuatnya hampir menangis. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Mila adalah salah satu murid yang sering dibawa Ustadz Hamzah untuk menemaninya di rumahnya. Ia yang polos, yang masih berusia 14 tahun. Dia tidak tahu. Bu, ini kok perih sakit ya bu? Emangnya kamu kenapa nak? Gak tahu bu. Tadi siang pas aku buang air kecil terasa sakit bu. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Mungkin kamu hanya terlalu lelah, kata ibunya. Besok kalau kamu masih sakit, kita panggil dukun kamu saja, ya. Mila hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya ia ingin sekali mengatakan sesuatu, tetapi ada rasa takut yang lebih besar daripada rasa sakitnya. Ia juga tidak tahu pasti karena saat Ustadz Hamzah melakukannya, dia ditutupi matanya dan dia tidak pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya merasakan. Tetapi saat itu, ada juga rasa takut yang lebih besar daripada rasa sakitnya. Mila tidak ingin menatap mata ibunya terlalu lama. Dia takut kalau wanita itu bisa membaca kegelisahan yang ia pendam. Sudah berhari-hari ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sejak beberapa waktu terakhir, setelah malam-malam ia dipanggil oleh Pak Hamzah ke rumah tua itu, tubuhnya mulai terasa berbeda. Tetapi ia tidak berani bertanya kepada siapapun. Ia juga teringat oleh kata-kata Pak Hamzah dan juga ancamannya. Mila, kamu ini murid spesial. Ustadz ingin memberikanmu ilmu yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Ya, tapi ingat, kamu jangan bilang siapa-siapa loh. Nanti kamu bisa celaka. Mila menggigit bibirnya. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Ia tidak paham tetapi ia juga tidak berani melawan. Malam itu pun, ia berusaha tidur tetapi rasa nyeri itu semakin menjadi-jadi. Ia membolak-balikan tubuhnya berharap rasa sakit itu mereda. Tetapi yang ada justru semakin menyiksa. Sementara itu di surau anak-anak lain tetap datang seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi pada Mila dan juga beberapa murid lainnya yang sudah menjadi korban akibat keganasan dari Pak Hamzah. Mereka tetap duduk bersila di atas tikar anyaman, memegang papan kayu mereka dengan penuh semangat. Pak Hamzah duduk di depan, seperti biasa dengan wajahnya yang penuh wibawa. Tidak ada yang bisa menebak apa yang ada di balik senyumannya itu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengulang pelajaran kemarin, ya? Hasan anak laki-laki yang paling rajin, dia pun langsung mengangkat tangan. Ustadz, kemarin saya sudah hafal sampai huruf jim, katanya penuh semangat. Nah, bagus Hasan. Kalau begitu, coba kamu baca ulang dari awal sampai huruf yang terakhir kamu hafal. Hasan mulai membaca. Dan anak-anak lain pun mendengarkan dengan seksama saat itu. Di sudut ruangan, Fatimah duduk dengan diam. Biasanya Mila selalu duduk di sebelahnya, tetapi hari ini ia tidak datang. Ustadz, Mila kok tidak datang hari ini? Kata Fatimah dengan pelan. Iya, mungkin dia sedang sakit. Ya sudah, kita doakan saja ya. Semoga dia baik-baik saja. Dan jika dia sakit, semoga dia cepat sembuh. Amin. Ya Ustadz. Namun di balik wajah tenangnya, ada sesuatu yang bergejolak dalam diri Pak Hamzah. Ia tahu bahwa ini bisa menjadi masalah jika orang-orang mulai bertanya-tanya tentang keadaan Mila. Tetapi untuk saat ini ia tetap tenang. Tidak akan ada yang curiga, ia yakin itu. Pelajaran pun berlanjut seperti biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda. Anak-anak tetap belajar dengan penuh semangat, seolah tidak ada apapun yang sedang terjadi di desa itu. Tetapi di rumahnya, Mila yang menjadi korban oleh keganasan akibat nafsu birahi dari ustadz itu. Dia harus merasakan kesakitan, sementara korban-korban yang lain
Mereka-mereka yang menjadi korban yang baru disentuh tidak mengalami rasa sakit seperti yang dirasakan oleh Mila. Setelah hari itu, Fatimah saat itu tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya saat Pak Hamzah memanggilnya setelah pengajian sore itu selesai. Anak-anak lain sudah mulai berhamburan keluar dari surau, berjalan pulang ke rumah masing-masing. Sementara Fatimah, dia duduk di tempatnya menatap sosok pria yang selama ini ia hormati sebagai seorang ustadz. Fatimah, suara Pak Hamzah terdengar lembut penuh kewibawaan seperti biasanya. Iya ustadz. Fatimah menundukkan kepalanya sedikit. Ini nanti malam kamu datang ya ke rumah ustadz. Ada sesuatu buat kamu. Sesuatu? Apa ya ustadz? Ya ada hadiah. Kamu kan murid yang baik, rajin, dan selalu mendengarkan pelajaran dengan baik. Ustadz ingin memberikan sesuatu sebagai tanda penghargaan buat kamu. Fatimah tidak langsung menjawab. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di hatinya. Selama ini Pak Hamzah memang baik kepadanya, tetapi tidak pernah sampai memberi hadiah seperti ini. Tapi ingat ya, kamu datangnya sendiri, biar tidak ada yang iri. Iya Ustadz, insya Allah. Fatimah mengangguk pelan. Malam itu pun setelah memastikan orang tuanya sudah tidur, Fatimah keluar dari rumah dengan hati yang masih penuh kebingungan. Ia tahu jika ia berizin akan ke rumah Ustadz, mungkin bisa saja ia tidak akan diizinkan, karena juga sudah malam. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri memastikan tidak ada yang melihatnya. Rumah Pak Hamzah terletak tidak jauh dari surau, yaitu sebuah rumah tua yang sudah reyot. Hingga singkatnya saat itu, Fatimah berdiri di depan pintu menarik nafas dalam-dalam sebelum mengetuknya dengan pelan. Aman gak ya? Aku takut ada orang yang lihat. Namun ia tidak tahu bahwa saat itu ada seorang yang sedang mengamatinya dari kejauhan. Dia adalah Pak Husen, ayah dari Mila. Kebetulan dia baru pulang dari rumah seorang teman ketika ia melihat Fatimah berjalan sendirian di malam itu. Ia menyipitkan mata mencoba memastikan kemana gadis itu pergi. Dan saat ia melihat Fatimah berhenti di depan rumah Pak Hamzah, hatinya pun langsung dipenuhi rasa curiga. Loh, Fatimah ngapain itu? Kok malam-malam di sana? Gumam Pak Husen saat itu. Ia pun tidak langsung bergerak, hanya berdiri di balik semak-semak. Mengamati dengan seksama, pikirannya berkecamuk, terutama karena sejak beberapa hari lalu, anaknya Mila jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Pak Husen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas pulang dan membangunkan beberapa orang, termasuk istrinya dan juga beberapa tetangga terdekat. Ada apa malam-malam begini Pak Husen? Tanya seorang tetangga. Ini loh Pak, kalian percaya nggak sama Ustadz Hamzah? Tanya Pak Husen dengan suara penuh ketegangan. Ya tentu saja lah Pak, dia kan Ustadz dan juga orang baik. Pak Husen menggeleng saat itu. Tapi loh Pak, barusan aku lihat loh, Fatimah itu masuk ke rumahnya sendirian. Malam-malam begini, apalagi tadi tak mat-matkan ya. Dia itu seperti ya orang panik kanan kiri gitu, kayak ada sesuatu yang disembunyikan Pak. Orang-orang pun langsung berpandangan. Nah terus, kenapa ya Pak? Ya ini tidak benar loh. Ini Mila loh, anakku jatuh sakit. Setelah dia sering dipanggil ke rumahnya, aku juga tidak tahu kenapa, tapi mungkin aja yang tidak beres. Mereka terdiam sejenak. Beberapa dari mereka pun mulai berpikir bahwa memang ada sesuatu yang janggal, tetapi tidak ada yang berani bicara lantang. Tapi maksud Bapak ini gimana ya Pak? Saya kok belum paham maksud Pak Husen. Maksud saya gini loh Pak.
Saya ini tidak mau menuduh sembarangan, tapi malam ini kita lihat saja sendiri. Ada apa ya? Kok Ustadz Hamzah ini sering banget manggilin murid-muridnya di malam-malam hari? Bukannya kan dia itu kan karo ngajar siang hari dan sore. Yaudah, ayo Pak. Mereka akhirnya setuju untuk mengikuti langkah Pak Husen. Dengan hati-hati mereka berjalan menuju rumah tua itu, memastikan tidak ada yang menyadari kehadiran mereka. Sementara itu di dalam rumah, Fatimah yang baru saja melangkah masuk, dan Pak Hamzah yang sudah berdiri di tengah ruangan dengan senyum khasnya. Cahaya lampu minyak menerangi wajahnya dengan samar. Nah, kamu datang juga akhirnya. Bagus. Fatimah menelan ludah, ia tidak tahu kenapa, tetapi perasaannya mulai menjalar di tubuhnya. Saat itu pun, Pak Hamzah yang sudah tidak sabar, akibat batinnya sudah mencuat ke atas. Ia pun melangkah mendekat, menutup pintu di belakangnya. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu lagi. Namun saat itu, Pak Hamzah sudah bertelanjang dada. Dia sudah membuka bajunya dan dia sudah mendekati Fatimah. Tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Pak Hamzah pun mulai cepat, wajahnya berubah tegang. Ketukan keras menggema di pintu. Dok, dok, dok. Pak Hamzah, Pak, buka pintunya Pak. Suara Pak Husen terdengar terjelas. Fatimah membeku di tempatnya, dadanya berdegup dengan kencang. Pak Hamzah terlihat panik tetapi ia mencoba tetap tenang. Wah, siapa itu? Tanyanya dengan suara yang masih ia buat setenang mungkin. Fatimah, kamu kesininya ngajak orang-orang ya? Kok ada yang tahu kalau kamu ada di sini? Buka pintunya sekarang Pak Hamzah. Pak Hamzah pun menyadari bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Dengan langkah berat, ia berjalan ke arah pintu membuka sedikit. Tetapi sebelum ia bisa berkata apapun, pintu itu didorong dengan dipaksa oleh beberapa orang yang sudah berkumpul di luar. Fatimah pun terkejut dan langsung mundur ke belakang. Wajahnya pucat. Pak Husen melangkah masuk saat itu. Matanya tajam menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya tertuju pada Fatimah. Fatimah, apa yang kau lakukan di sini, nak? Tanyanya dengan suara dingin. Fatimah tidak bisa menjawab. Pak Hamzah pun langsung mencoba mengendalikan situasi. Pak Husen, ada apa ini Pak? Kenapa Bapak membawa banyak orang? Ya saya ingin tahu, kenapa seorang gadis seperti Fatimah harus datang ke rumahmu sendirian malam-malam? Pak Hamzah pun tersenyum kecil. Emangnya kenapa sih Pak? Saya juga kan hanya ingin memberi hadiah kepadanya karena dia murid yang rajin. Bapak ini suka-suka fitnah saja. Pak Husen pun tidak langsung percaya. Ia melihat Fatimah yang masih berdiri dengan wajah tegang, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi takut. Lalu ia pun menoleh ke arah beberapa orang yang berdiri di belakangnya. Sudah, periksa rumah ini. Beberapa pria pun mulai memeriksa seisi rumah. Pak Hamzah mulai kehilangan kendali atas situasi. Ia tahu jika mereka menemukan sesuatu, semuanya akan berakhir. Dan saat itulah, salah seorang warga membuka sebuah lemari kayu di sudut ruangan, dan mereka menemukan sesuatu yang membuat semuanya terdiam. Saat itu ada sebuah kain yang dikenali sebagai milik Mila. Itu adalah pakaian dalam yang dipakai Mila. Dan saat itu, warga juga menemukan beberapa pengaman untuk laki-laki. Warga semakin heran, kenapa ada pengaman di sini? Dan saat itu pun Pak Husen menatap benda itu, kemudian menoleh kembali ke arah Pak Hamzah. Wajahnya kini penuh dengan kemarahan. Walah bajingan, jadi selama ini kamu melakukan hal bodoh ya kepada anakku. Kamu sudah merusak kesucian anakku ya. Ini buktinya. Kamu pakai pengaman ini kan? Ini juga bajingan.
Pak Hamzah tidak bisa lagi menghindar. Saat itu keheningan pun mencekam memenuhi ruangan. Pak Husain yang semakin marah pun langsung menonjok muka dari Pak Hamzah. Di luar rumah angin malam berembus pelan, tetapi bagi mereka yang ada di dalam, badai baru saja dimulai. Fatimah pun ketakutan saat itu. Beruntung saat itu ia bisa selamat karena belum menjadi korban selanjutnya seperti Mila. Suasana malam yang awalnya sunyi berubah menjadi penuh ketegangan. Warga desa yang mendengar keributan pun mulai berdatangan, mengerubungi rumah tua itu dengan wajah bingung dan juga penasaran. Beberapa orang membawa obor menerangi suasana yang mencekam. Mbak Hamzah yang selama ini mereka hormati sebagai seorang ustadz, kini berada dalam cengkeraman sebagai pria desa yang menyeret Nat keluar rumah dengan paksa. Wajahnya pucat penuh ketakutan, tetapi ia masih berusaha berbicara dengan suara bergetar. Dia sudah terbukti salah. Ternyata dia ustadz gadungan dan juga ustadz cabul. Kalian salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku hanya ingin mengajari mereka. Mengajari apa? Mengajari halal dewasa. Dasar ustadz bodoh, ustadz gadungan, ustadz cabul, teriak warga di sana. Namun saat itu pun, Fatimah jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir deras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa hancur dengan semua yang terjadi. Kedua orang tuanya yang baru datang langsung menghampirinya. Ibu dari Fatimah menangis keras saat melihat putrinya dalam kondisi seperti itu. Nak, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Seru ibunya langsung memeluk Fatimah yang tubuhnya terasa lemas. Aku tidak tahu, Bu. Ustadz menyuruhku datang, katanya ada hadiah. Maafkan aku, Bu. Aku diam-diam keluar rumah tanpa memberitahu ibu, isahnya dengan suaranya hampir tak terdengar. Orang-orang yang mendengar penjelasan itu pun semakin murka. Mereka mulai berteriak penuh amarah. Jadi, ini yang dilakukan Ustadz selama ini. Dia bukan Ustadz, dia hanya penipu. Woi, bajingan. Berapa banyak anak yang sudah jadi korban? Pak Husain berdiri di hadapan Pak Hamzah. Matanya penuh amarah yang tak bisa dibendung lagi. Ia menatap pria yang selama ini ia anggap sebagai orang suci, tetapi kini terlihat begitu hina di matanya. Jadi, kau sudah melakukan ini pada anakku juga. Suaranya penuh dengan kemarahan yang hampir meledak. Pak Hamzah hanya bisa terdiam. Mulutnya bergetar tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pak Husain mengepalkan tangannya ingin menghantam wajah pria itu. Tetapi ia justru melangkah mundur. Matanya menyapu sekitar hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang akan menuntaskan amarahnya. Saat itu ia ambil minyak tanah. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengambil wadah itu, membuka tutupnya, lalu tanpa ragu menyiramkan cairan itu ke tubuh Pak Hamzah. Bau minyak menyebar ke udara, beberapa warga pun tersentak melihat tindakan dari Pak Husain yang begitu nekat. Tidak ada tempat untuk orang sepertimu di desa ini, bajingan, bentaknya. Pak Hamzah berusaha mundur tetapi genggaman orang-orang di sekelilingnya terlalu kuat. Pak Husain pun merogoh sakunya. Mengambil sebuah korek api, ia menyalakannya. Api kecil pun berkedip di ujung batang kayu. Semua orang yang melihatnya pun langsung menahan panas. Pak, ampun Pak, ampuni aku, jangan bakar aku Pak. Saat itu Pak Husain yang sudah marah. Tanpa ragu ia pun langsung melemparkan korek itu ke tubuh Pak Hamzah yang sudah dicampuri dan berlumuri oleh minyak tanah itu. Api langsung menyambar bajunya, membesar dalam hitungan detik. Sementara warga yang melihat kejadian itu pun langsung berteriak. Beberapa dari mereka mundur ketakutan, sementara yang lain bergegas mencari air. Astagfirullahaladzim, cepat padamkan apinya. Beberapa orang-orang pun cepat mengambil ember dan menyiramkan air ke tubuh Pak Hamzah, yang saat itu mulai berteriak kepanasan dan juga kesakitan. Api pun akhirnya berhasil dipadamkan sebelum akhirnya membakar lebih parah lagi.
Tetapi saat itu kulit Pak Hamzah sudah mulai melepuh di beberapa bagian. Ia jatuh terduduk di tanah, terengah-engah dengan tubuh gemetar. Wajahnya penuh ketakutan dan juga kesakitan. Pak Husain masih berdiri di tempatnya. Nafasnya memburu, matanya menatap pria itu dengan penuh kebencian. "Kau masih hidup hanya karena orang-orang di sini masih punya hati nurani ya?" Beberapa warga pun mulai berbisik satu sama lain. Mereka kini benar-benar sadar bahwa sosok yang mereka hormati selama ini hanyalah seorang penipu yang telah menodai desa mereka. "Ayo, kita serahkan dia kepala desa saja." Tidak, kita harus laporkan ini ke pihak berwenang." "Iya, kita tidak bisa membiarkan dia lolos." Pak Hamzah hanya bisa tertunduk. Tubuhnya menggigil ketakutan. Ia tahu hidupnya sudah berakhir. Tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi rasa hormat. Ia hanya seorang pendusta yang akhirnya terbongkar oleh kecerobohannya. Dan malam itu pun, desa yang selama ini sunyi dan damai berubah menjadi tempat yang penuh dengan amarah dan juga kehancuran. Pak Hamzah yang tak bisa lagi berbuat apa-apa. Ketika saat itu akhirnya warga bersama-sama menyerahkannya kepada pihak berwajib. Tubuhnya masih terasa perih akibat luka bakar yang baru saja dipadamkan. Tetapi tak ada seorang pun yang merasa kasihan kepadanya. Mereka yang dulu menghormatinya kini menatapnya dengan jijik, penuh amarah dan juga kebencian. Beberapa pria desa mengikat tangannya dengan tali sebelum menyeretnya keluar dari halaman saat itu. Sementara di kantor kepala desa, suasana semakin tegang. Kepala desa Pak Rahman yang baru saja terbangun dari tidurnya langsung terkejut saat melihat kerumunan warga membawa Pak Hamzah dengan keadaan mengenaskan. "Apa yang terjadi ini?" tanya Pak Rahman dengan suara keras. Matanya membulat saat melihat kondisi Pak Hamzah yang tubuhnya setengah melepuh. Pak Husain maju ke depan, wajahnya masih dipenuhi kemarahan yang belum reda. "Ini, kami menangkapnya saat hendak berbuat kejahatan lagi, Pak. Ternyata dia bukan ustadz. Dia hanya penipu yang sudah menodai anak-anak desa ini." Mendengar hal itu pun Pak Rahman menghela nafas panjang. Ia sudah lama merasa ada sesuatu yang janggal dari pria itu. Tetapi ia tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduhnya. Kini semua pun sudah terbukti. Pak Rahman menatap warga yang masih dipenuhi amarah. "Ya sudah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus menyerahkannya ke polisi. Kita tidak bisa bertindak seenaknya. Ya, biarkan hukum yang akan mengadilinya," katanya dengan tegas. Beberapa warga yang masih emosi pun ingin segera menghakimi Pak Hamzah lagi di tempat itu. Tetapi akhirnya mereka menurut. Dengan pengawalan ketat saat itu, Pak Hamzah pun akhirnya dibawa menggunakan gerobak menuju kantor polisi di kota terdekat. Saat tiba di kantor polisi, petugas yang bekerja terkejut melihat kondisi Pak Hamzah yang setelah mendengar laporan dari kepala desa dan warga. Mereka pun langsung mengamankannya ke dalam sel. Tak ada belas kasihan, tak ada lagi kehormatan. Kini ia hanyalah seorang penjahat yang menunggu hukuman. Hingga singkatnya, hari-hari di dalam penjara menjadi neraka bagi Pak Hamzah. Tahanan-tahanan lain setiap kali mendengar ada kasus tentang pencabulan, ia sangat benci. Ia pun selalu dipukul, dihajar, disuruh dengan paksa oleh para tahanan lain. Meskipun saat itu tubuh Pak Hamzah sedang terluka. Para narapidana lain pun yang mengetahui kejahatannya, mereka saat itu menatapnya dengan penuh kebencian. Saat gadungan. Hari demi hari berlalu. Luka di tubuhnya pun mulai mengering, tetapi luka di hatinya semakin dalam. Tak ada yang datang menjenguknya, tak ada yang peduli dengan nasibnya. Ia sendirian dalam sel yang sempit, dengan pikiran yang dipenuhi penyesalan dan juga ketakutan. Sementara itu di desa, kehidupan mulai kembali normal, anak-anak kembali belajar mengaji. Kali ini dengan ustadz baru yang benar-benar memiliki ilmu dan juga akhlak yang baik. Juga memiliki sanad keturunan guru yang baik. Desa yang sempat terguncang mulai pulih.
Meskipun luka yang ditinggalkan oleh Pak Hamzah tak akan pernah benar-benar hilang. Mila dan Fatima perlahan mulai bangkit dari trauma mereka. Keluarga mereka memberikan dukungan penuh, memastikan bahwa kejadian kelam itu tidak akan lagi terulang. Dan Pak Husein yang pernah hampir membunuh dengan membakarnya dengan hidup-hidup, kini ia hanya bisa menghela nafas panjang setiap kali mengingat malam-malam itu. Sementara di dalam selnya, Pak Hamzah hanya bisa menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Ia telah kehilangan segalanya, kehormatan, kebebasan, bahkan dirinya sendiri. Dan di luar sana, dunia terus berjalan tanpa dirinya. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan yang salah atau kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita terbaru menarik lainnya dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.